Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto sebagai advokat atau pengacara dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang lagi-lagi berkaitan dengan hukum yang judulnya adalah cara mengajukan gugatan cerai dari luar negeri. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa menghubungi saya secara langsung melalui chat WA 085713670987 atau melalui DM di Instagram pengacara Bung Tommy. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Bung Tommy Channel. Nah, di sini banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana ketika berada di luar negeri dan ingin mengajukan gugatan cerai ke suaminya yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan atau sebaliknya apabila ada suami yang ingin melakukan talak cerai kepada istrinya yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai cara mengajukan gugatan cerai berasal dari luar negeri. Nah, itulah yang akan saya jelaskan pada video pada kali ini. Nah, untuk pertama kalinya adalah teman-teman menentukan jenis pengadilan. Apabila beragama Islam dan menikah di kantor urusan agama atau KUA, maka gugatan cerai diajukan di pengadilan agama. Sedangkan apabila menikah secara non-muslim dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, maka gugatan cerai diajukan di pengadilan negeri. Nah, selanjutnya adalah menentukan pengadilan daerah mana mengajukan gugatan cerai. Untuk yang beragama Islam dan menikah di KUA, yang pertama, apabila pihak istri bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan di tempat tinggal suami di Indonesia. Pasal 63 ayat 3 junto pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Dan yang kedua, apabila pihak suami dan istri bersama-sama bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai diajukan ke pengadilan yang daerah hukum di mana melangsungkan perkawinan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan dijelaskan dasarnya adalah pada pasal 63 ayat 4 junto pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, jadi di sini apabila pihak istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan di tempat tinggal suami di Indonesia. Dan yang kedua, apabila pihak suami dan istri sama-sama tempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai di pengadilan yang daerah hukumnya di mana melangsungkan pernikahan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, itu tadi menentukan pengadilan daerah untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, selanjutnya untuk mereka yang beragama non-muslim dan menikah di Dukcapil, dalam hal tergugat suami atau istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan di tempat tinggal penggugat atau suami istri dan dijelaskan pada pasal 20 ayat 2 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam praktek, tempat tinggal penggugat dapat ditentukan sesuai KTP penggugat. Sebagai contoh, walau penggugat saat ini bertempat tinggal berdomisili di luar negeri, namun tempat tinggal penggugat dapat ditentukan melalui alamat KTP-nya. Nah, jadi ini bagi yang beragama non-muslim dan menikah di Dukcapil, tergugat suami atau istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan di tempat tinggal penggugat suami atau istri. Nah, dalam prakteknya, tempat tinggal penggugat dapat ditentukan sesuai KTP penggugat. Contohnya tadi, walau penggugat saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di luar negeri, namun tempat tinggal penggugat dapat ditentukan melalui alamat KTP-nya. Nah, itu tadi menentukan pengadilan daerah mana mengajukan gugatan cerai bagi muslim maupun non-muslim. Nah, di sini mengurus gugatan cerai dari luar negeri
dapat diwakili pengacara tanpa harus hadir secara langsung. Nah, di sini mengurus gugatan cerai dari luar negeri dapat diwakili pengacara tanpa harus hadir secara langsung. Pada dasarnya, gugatan cerai dapat diajukan sendiri atau diwakili oleh pengacara atau advokat sebagai kuasa hukum. Pada pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, di sini dijelaskan setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Apabila penggugat tidak dapat hadir langsung untuk mengikuti proses persidangan dikarenakan berada di luar negeri, maka penggugat dapat diwakili langsung oleh kuasa hukum atau pengacaranya dengan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Prosedur yang dimaksud adalah surat kuasa yang dibuat di luar negeri wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal ini KBRI setempat. Nah, di sini jadi apabila penggugat tidak bisa hadir secara langsung untuk mengikuti proses persidangan karena berada di luar negeri, maka penggugat dapat diwakili langsung oleh kuasa hukum, namun harus mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedur yang dimaksud adalah adanya surat kuasa yang dibuat di luar negeri wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal ini KBRI setempat. Nah, di sini adapun dasar hukum legalisasi surat kuasa oleh pejabat berwenang adalah sebagai berikut. Poin 68 lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 garis miring A garis miring KP garis miring 12 garis miring 2006 garis miring 01 tertanggal 28 Desember 2006. Di sini dijelaskan legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 nomor 3038K garis miring PDT garis miring 1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Nah, jadi di sini keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi persyaratan formil dan harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI setempat. Dan selanjutnya, syarat yang perlu dipersiapkan mengurus perceraian di luar negeri. Di sini dijelaskan adapun syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan gugatan cerai dari luar negeri adalah yang pertama, surat kuasa yang dilegalisir oleh KBRI. 2. Buku nikah untuk muslim atau akta perkawinan dari Dukcapil untuk non-muslim. Yang ketiga, sertifikat perkawinan dari pemuka agama untuk non-muslim. Yang keempat, KTP penggugat. Yang kelima, identitas tergugat. Dan yang keenam adalah siapkan 2 orang saksi. Nah, itulah tadi yang sudah saya jelaskan tentang cara melakukan gugat cerai dari luar negeri. Nah, jadi teman-teman semua yang berada di luar negeri, baik yang berdomisili di luar negeri atau bekerja di luar negeri, apabila ingin mengajukan gugatan cerai atau talak cerai, bisa diwakili oleh pengacara. Nah, namun syaratnya adalah harus ada surat kuasa terlebih dahulu yang dilegalisir oleh pejabat wewenang setempat atau biasanya yang ada di luar negeri adalah KBRI setempat. Nah, itulah yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang melakukan gugatan cerai ini apabila berada di luar negeri bisa atau tidak. Nah, di video ini sudah dijelaskan dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya kepada saya bisa menghubungi saya secara langsung dari WA yang sudah saya cantumkan tadi di video di awal-awal video pada kali ini. Nah, oke, mungkin begitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, pengacara atau advokat dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.